Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan, negara tidak rugi apa-apa, tapi saya menerima janji hadiah uang, itu saya salah. Ya, kita jalani prosesnya. Kalau yang 800 juta Pak, Saya berbuat baik. kalau yang 800 juta Pak, 300 jutanya buat DP rumah di mana, Pak? Udah itu aja cukup. Pak ada permohonan maaf buat Pak Menteri Pak. Pak sisa cicilan berapa Pak? Pak. Oh, ini belakang nggak mau ngomong, Pak. Pak. Pak Dalang, Pak Dalang. Bongkar. Jangan mau, sini aja, Pak. Sini aja, Pak. Ngomong weh, Jay, suaranya weh, ngomong. Pak, malam Pak. Ada yang mau dibahas Pak? KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 3 orang tersangka sebagai berikut. MLY selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak KPP Madya Banjarmasin, 1. Yang kedua, Saudara DJD, Fiskus yang menjadi anggota tim memeriksa dari KPP Madya Banjarmasin, dan Saudara PNJ. Dan bukti berupa uang tunai dalam bentuk fisik senilai 1 miliar rupiah yang diamankan dari Saudara MLY dan PNJ, serta bukti penggunaan uang 300 juta oleh MLY untuk DP rumah dan 180 juta yang digunakan oleh Saudara DJD dan 20 juta yang digunakan PNJ, sehingga total barang bukti yang diamankan dari kegiatan ini senilai 1,5 miliar ya, sesuai dengan yang mereka perjanjikan. Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengajuan restitusi pajak di kantor pajak pelayanan pajak KPP Madya Banjarmasin, KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 3 orang tersangka sebagai berikut. MLY selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak KPP Madya Banjarmasin, 1. Yang kedua, Saudara DJD, Fiskus yang menjadi anggota tim memeriksa dari KPP Madya Banjarmasin, dan Saudara PNJ. Nah, jadi yang penerimanya MLY dan DJD ini dari KPP Madya, kemudian pemberinya adalah PNJ selaku manajer keuangan PT PKB. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 5 sampai dengan 24 Februari 2025, yang penahanannya dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Atas perbuatan tersebut terhadap Saudara MLY dan Saudara DJD selaku penerima disangkakan telah melanggar pasal 12 A kecil dan pasal 12 B kecil Undang-Undang Nomor 3199 serta pasal 606 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Sementara terhadap Saudara VNZ selaku pemberi disangkakan telah melanggar pasal 605 dan pasal 606 ayat 1. Ini mungkin KUH yang KUHP yang baru ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ya, jadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Jadi saya ulang lagi, atas perbuatan terhadap Saudara MLY dan Saudara DJD selaku penerima disangkakan telah melanggar pasal 12 huruf A dan pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 serta pasal 606 ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sementara terhadap Saudara VNJ selaku pemberi disangkakan telah melanggar pasal 605 dan pasal 606 ya, ayat 1. Ini kan ada Hari ini KPK juga mengamankan sejumlah pihak di wilayah Jakarta dan Lampung. Beberapa pihak sudah tiba di K4 dan sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif. Beberapa pihak lain masih dalam perjalanan untuk dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Terkait dengan konstruksi perkaranya, yaitu berkaitan dengan kegiatan importasi ya, yang dilakukan oleh pihak swasta, yang kemudian KPK menduga adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pihak. Kemudian dalam peristiwa tertangkap tangan ini KPK mengamankan sejumlah pihak di wilayah Jakarta dan juga di Lampung, ya, khususnya di kantor pusat
Bea Cukai, Kementerian Keuangan. Mas, yang pejabatnya itu pejabat Bea Cukai itu yang diamankan yang di Lampung, yang sempat disinggung oleh Menku Pak Purbaya tadi siang, apa yang di Gedung Sumatera? Di Gedung Sumatera itu Direktorat P2 penindakan dan penyidikan Bea dan Cukai. Yang bersangkutan pejabat eselon 2 di Bea Cukai sebenarnya sudah mantan direktur penyidikan dan penindakan. Ya, itu yang kemudian diamankan di wilayah Lampung. Berapa orang? Yang mana? Yang tadi ini berapa orang yang diamankan? Ini ada beberapa orang yang diamankan dan ini teman-teman juga masih bergerak di lapangan, jadi nanti kita akan update perkembangannya. Kalau barang bukti yang kedua ini kira-kira apa? Barang bukti, untuk barang bukti ada uang tunai baik rupiah maupun mata uang asing dan juga logam mulia untuk uang senilai miliaran rupiah. Kemudian logam mulia itu ada mungkin sekitar 3 kg emas. Soal importasi itu terkait importasi apa ya? Ya, terkait dengan beberapa barang yang masuk ke Indonesia begitu ya. Nanti detailnya barang itu apa saja nanti kami akan update. Ya minimal berat nggak barangnya? Kalau berat kan kita tahu, pasti minimal berat. Ya. Kalau nggak berat kan berarti barang-barang. Katanya kan dari pihak rumah juga ada orang diperiksa di BGDC di pusat. Sorry mas. Terkait ucapan Humas Bea Cukai itu ada 3 orang yang diperiksa tim KPK di sana di lokasi. Kenapa perlakuannya berbeda dengan perkara OTT lain? Kenapa diperiksa di TKP? Nggak langsung dibawa sini, kan di Jakarta. Ya, tentunya itu kebutuhan dari tim untuk kemudian melakukan pemeriksaan on the spot langsung di lokasi supaya bisa dengan cepat mengkonfirmasi beberapa hal yang diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut. Untuk estimasi tiba supaya teman-teman nanti juga bisa bersiap untuk perkara Kalsel, estimasi tiba di Bandara Suta sekitar pukul 17.55, kemudian nanti yang dari Lampung untuk perkara Bea Cukai itu sekitar pukul 19.30. Hari ini KPK juga mengamankan sejumlah pihak di wilayah Jakarta dan Lampung. Beberapa pihak sudah tiba di K4 dan sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif. Beberapa pihak lain masih dalam perjalanan untuk dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Terkait dengan konstruksi perkaranya, yaitu berkaitan dengan kegiatan importasi ya yang dilakukan oleh pihak swasta yang kemudian KPK menduga adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pihak. Kemudian dalam peristiwa tertangkap tangan ini KPK mengamankan sejumlah pihak di wilayah Jakarta dan juga di Lampung, ya khususnya di kantor pusat Bea Cukai, Kementerian Keuangan. Mas, yang pejabatnya itu pejabat Bea Cukai itu yang diamankan yang di Lampung, yang sempat disinggung oleh Menku Pak Purbaya tadi siang, apa yang di Gedung Sumatera? Di Gedung Sumatera itu Direktorat P2 penindakan dan penyidikan Bea dan Cukai. Yang bersangkutan pejabat eselon 2 di Bea Cukai sebenarnya sudah mantan direktur penyidikan dan penindakan. Ya, itu yang kemudian diamankan di wilayah Lampung.